cukup banyak atlet yang menghindari bagian kota-kota besar karena mungkin sulit untuk bisa dikontrol seorang diri oleh satu individu. Untuk mereka turun di kota yang begitu besar, begitu banyak sisi-sisi yang harus bisa dimainkan. Begitu banyak surprising attack pastinya kalau misalkan mereka turun di bagian kota yang cukup besar, banyak banget bangunannya seperti halnya LL dan banyak banget tim-tim yang mereka cenderung mengambil ke bagian-bagian scrapping. Udah mulai berpindah tempat ke tempat lain lagi untuk membingungkan seorang Jaden. Dan apakah Windy sudah mulai terhubung lagi? Halo Windy. Yes, betul Kak Pasta. Dan sudah kali ini kita terhubung lihat lagi kembali ya. dari Forza yang dari tadi juga nampaknya masih berusaha untuk mendapatkan 1 poin pertamanya untuk masuk ke bagian depan, di mana Jaden masih diamati terus-terusan gerak-geriknya, bahkan dari Jaden juga nampaknya semakin lebih berhati-hati lagi meningkatkan awareness-nya karena begitu banyak posisi ataupun sisi yang harus bisa dijaga oleh seorang Jaden. Ya betul, tapi seenggaknya kita sudah disuguhkan dengan sebuah poin yang dikumpulkan oleh seorang Red Face, sedikit membayar apa yang dia lakukan tadi, sementara Jaden masih memancing tembakan dari seorang Forza. Sudah mulai muncul tembakan, namun kali ini Forza posisinya sudah mulai kelihatan karena sudah memberikan tembakan berarti ke arah seorang Jaden. Tapi lagi dan lagi masih belum mampu untuk memberikan sedikit damage yang berarti membuang waktu yang cukup lama, tapi posisi dari bagian dalam Picado, oh no, satu player ataupun satu perwakilan dari Indonesia, Jaden, dipaksa pulang oleh Yuhai dari tim Malaysia. Nice try untuk seorang Jaya, dia pulang ke arah lobby di menit ke-13, hilang satu atlet Indonesia. Untuk digunakan dirinya berotasi, tapi di bagian atas lagi Diras melihat, tapi free shot yang belum bisa dimaksimalkan. Masih tembakan yang miss the target dan King masih bisa touchdown masuk ke arah bagian pinggir tebing di bagian bawah lower ground. Ya betul, apalagi jumlah healing yang dipunyai sama seorang Ras juga tidak terlalu banyak, cuma 3 healing, namun boostingannya lumayan banyak sih. Tadi kalau nggak salah ada 4 energy drink, 2 atau 3 painkiller gitu yang dipunyai. Jadi menurut gua agak sedikit banyak lah, atau banyak untuk segi boostingannya. Kalau dari segi healing 3 menurut gua cukup untuk add kit, karena itu bisa dibawa sampai di circle yang keempat untuk menahan blue zone yang ketiga saat ini. Berbeda halnya dengan Midlaran yang mendapatkan sebuah bangunan yang cukup enak. Ini gereja di sekitar Cumcer, di mana visionnya luas banget untuk memantau high ground dari arah selatan. Yes, betul. Di bagian selatan juga sudah mulai ada beberapa gerak-gerik yang pantau, sama halnya dengan Vietnam Lamborghini yang belum sempat memarkirkan kendaraannya, sudah di pick off. Timing dari Midlaran bisa tepat, bisa connect karena swap dari Thailand. Mungkin akan coba diganggu pergerakannya oleh tim Vietnam, dan kita masih belum tahu Swap masih bisa bergerak begitu leluasa, dan Midlaran masih menang tembakannya juga, bahkan dari Swap terlebih dahulu mendapatkan 1 poin pertamanya untuk tim Thailand. Yes, tapi di bagian lain tadi ada one sec yang dipulangkan oleh Blue Zone, berarti jumlah healingnya tidak mampu untuk diperjuangkan sampai dia masuk dalam zona. Tapi granat sudah mulai dimasak. Midlaran yang sudah tahu di tempat dia berada tadi ada yang menunggu, granat bakal dilemparkan dan langsung saja connect dan berhasil mendapatkan poin untuk seorang Midlaran. Tapi di bagian lain lagi-lagi kita melihat satu atlet Indonesia dipulangkan karena lobby. Potato masih belum bisa maksimal di game yang kedua ini. Nice try untuk Jaden dan juga Potato, karena itu adalah 2 atlet Indonesia yang sudah dipulangkan ke lobby sampai sejauh ini. Udah mulai ada beberapa atlet juga yang tumbang dengan blue zone yang sudah mulai semakin sakit, dan dari Alan ataupun Satar, dia juga udah melihat awas Lan, tapi granat, oh no, Jisoo melontarkan granat, tapi Gatani di area lainnya berpindah, mendapatkan lagi korban-korban tambahan, dan granat yang kedua kalinya akan coba dimaksimalkan oleh seorang Jisoo. Oh no, granat, Satar, Alan, dan untungnya masih bisa mengelak, masih bisa selamat Kak Pasta. Ya, untungnya Satar masih bisa bertahan dan dia bakal tarik mundur ke bagian belakang. Terlihat akan sangat jelas tembakan diberikan dan Alan masih bisa bertahan dengan low HP. Benar-benar licin. Satu bocil dari GD Gits bertahan kali ini, tapi Blue Zone sudah mulai menutup circle yang keempat. Alan atau Satar harus segera bergerak ke tempat lain, dan Stone dipulangkan ke arah lobby. Ini menjadi kabar baik untuk semua atlet karena poin dari Stone terhenti, membuat atlet lain bisa membalap. Posisi pertama yang saat ini ditempati sementara oleh seorang Stone. Yes, betul. Ada angin segar yang datang untuk para atlet yang masih tersisa. Masih ada 24 atlet yang masih berjuang terus-terusan, sama halnya dengan Midlaran yang juga berjuang memainkan beberapa gerak yang dia miliki. Akan coba memprediksi posisi dari seorang Blackham yang masih akan coba dicari dan diuber lagi, tapi Red Flash granatnya connect. Ditumbangkan, walaupun Luxi ternyata juga ditumbangkan oleh negara lainnya. Betul, Luxi dipulangkan karena lobby. Nice try, tinggal 2 atlet Indonesia yang tersisa, menyisakan Red Face dan juga Satar. Silih berganti. Kalau tadi kita ngelihat Jaden dan juga siapa tadi, Luxi yang bertahan,
atau Genfos tadi untuk di game sebelumnya, tapi kali ini kita melihat Redface dan juga seorang Satar untuk 2 atlet Indonesia yang tersisa. Nice try untuk 4 atlet lainnya lagi, tapi Satar bakal close combat dan Satar menang. Park Jisoo dipulangkan ke arah lobby. Kali ini Alan mendapatkan poin pertamanya. Gue gak biasa bilang Alan. Satar berhasil mendapatkan poin pertamanya saat ini. Yes, betul. Dan bahkan dari Redface masih di puncak klasemen dengan total poin eliminasi terbanyak dibandingkan atlet-atlet lainnya. Dan bahkan gempuran juga sudah mulai semakin terjadi. Bagian center dari bagian Cumacera juga sudah mulai dipadati oleh beberapa atlet. Dan kali ini kita melihat pergerakan dari Frankie yang juga masih cukup santai. Dia punya area, dia punya compound. Dia akan coba mengecek sedikit ke bagian high ground. Sedangkan dari Redface lagi-lagi headshot. Laos didapatkan 1 atletnya oleh seorang Redface. Indonesia. Gila, ini udah mulai panas, bos. Indonesia, bos. Redface sudah mendapatkan 3 elimination, tapi masih ada 16 atau 14 atlet lain lagi kalau kita tidak menghitung atlet-atlet yang lainnya lagi dari Indonesia. Dan Redface hampir mendapatkan yang keempat, tapi ada still elimination yang terjadi karena tadi ada negara lain yang memantau target yang sudah diinginkan oleh seorang Redface, dan mobil terdengar dari arah high ground dan membuat langkah dari Redface lebih berhati-hati lagi. Tapi di bagian lain dari Beer 11 yang sudah mulai kedatangan tamu yang tidak diundang. Yes, kalau nggak salah tadi Satar yang datang masuk dalam pertahanan dari Beer 11 dengan UMP-nya. Beer 11 berhasil bisa menaklukkan 1 atlet lagi dari Indonesia. Dan kita akan fokus juga ke Redface yang berusaha untuk menambah pundi-pundi poin dia. Dan dari Froza mungkin akan cari, tapi ada gangguan juga yang ternyata diberikan juga dari atlet lainnya, berusaha untuk mencicil lagi armor dari seorang Redface. Redface harus bisa bertahan karena dia menjadi tulang punggung terakhir untuk Indonesia saat ini. Dengan tersisanya 4 8 kit yang dipunya oleh seorang Redface. Apakah mampu untuk mendapatkan WWCD di game yang kali ini? Tapi kelihatan juga dari bagian lain, sementara Redface sempat mendapatkan 1 healingnya tidak akan sempat. Redface dipulangkan karena lobby. Nice try untuk Redface dan juga Satar. Lagi dan lagi masih belum ada WWCD yang bisa dikumpulkan oleh Indonesia, tapi kita masih harus tetap mendukung karena masih ada 3 game lagi, Windy. Just betul, dan kita masih fokus juga ke dalam fight yang masih terus terjadi dari Gatani. Tadi berusaha untuk memberikan beberapa shooting outnya ke bagian high ground, dicari lagi, diprediksi lagi posisi dari atlet-atlet yang ada. Dan kali ini sudah mulai banyak atlet yang memadati di bagian area compound, dan Gatani gudang batanya diisi oleh seorang diri saja. Ya betul, dan menurut gue ini bakal menjadi long fight karena circle-nya menuju ke bagian Cumcer, di mana cukup banyak bangunan yang ada di arah Cumcer ini, Windy. Bahkan masih ada high ground yang bisa dimainkan dari arah Frankie, dari arah siapa itu pemain dari Filipina H2R itu masih bisa memainkan high ground untuk dia masuk ke dalam zona. Yes, betul. Dan sebelum itu dari seorang Eroza juga dia masih bisa mendapatkan beberapa loot crate-nya untuk ditambah lagi restore dan juga beberapa utility mungkin. Dan kita masih lihat juga dari mid laner yang ternyata masih cukup konsisten juga, masih masuk ke dalam posisi top 11 untuk kali ini, masih berusaha untuk mendapatkan beberapa visionnya. Ada atlet yang ternyata bersembunyi di balik satu smoke yang udah mulai dia pop out. Ya betul sekali, mid lane yang masih bertahan ini kayaknya kalau mid lane bisa bertahan dia paling dekat untuk mengejar poin dari seorang Stone yang saat ini ada di bagian puncak leaderboard sementara dari game yang pertama tadi. Sementara kalau kita lihat pergerakan dari arah tim-tim Kamboja atau atlet-atlet Kamboja, mereka bergerak dengan sangat-sangat baik dan pergerakan mereka tuh bener-bener aman, nyaman, tentram dan damai gitu loh. Dan ini dia sebuah kesempatan yang didapatkan oleh seorang Gatani, tidak dilepaskan, mendapatkan poin pertama untuk seorang Gatani. Yes, betul. Pecahan pertama untuk tim Thailand 2 itu dari seorang Gatani, dan masih berusaha untuk masuk juga, masih aman posisinya, masih ada di bagian safe zone. Dan kali ini di bagian belakang dari range dia benar-benar YOLO banget masuk dengan menggunakan vehicle-nya, dan pasti ini mengundang adanya keriuhan ataupun keributan yang akan terjadi saat lagi, dimana dari seorang Zero juga sudah melihat gerak-gerik dari seorang range. Ya betul, saling menunggu dan tembakan dari bagian atas, namun masih bisa ditutup dengan melakukan sebuah proning dan wow, ditembak nggak bisa, granat pun berbicara dan Beer 11 mendapatkan elimination yang kedua. Tapi dia sudah mendengar langkah kaki di bagian bawah, sudah mulai aware sepertinya Beer 11 bakal memainkan pintunya dibuka lagi. Tapi ternyata tembok yang dia lihat, masih ada tembok-tembok yang muncul di depan dari Beer 11. Dikiranya langsung ngelas, tapi ternyata ada tembok yang menghalangi pandangan dan menghalangi tembakan dari seorang Beer 11.
Iya, betul banget. Dan sekarang kita masih lihat dari Frankie juga masih kokoh di bagian depan balkon, berusaha untuk bisa memberikan beberapa clear vision lagi dari Cam Zero. Juga akan coba dicari, akan coba dilihat lagi pergerakan langkah kakinya, mungkin akan coba didengarkan. Tapi baku tembak juga sudah mulai terjadi dari atlet-atlet lainnya yang masih berusaha untuk mendapatkan tambahan-tambahan poin eliminasi lagi untuk timnya. Aduh, gue masih kebayang apa yang dilakuin sama Bir barusan ya. Apa yang dia lakukan itu kalau temboknya, batanya bisa dijadiin poin. Ini udah jadi poin buat Bir, tapi kali ini mid lane kehilangan cukup banyak HP namun masih bisa aman karena dia merespon dengan cepat untuk menutup angle shot dan melakukan healing di dalam rumah. Yes, betul. Dan kita bisa lihat juga penyebaran yang cukup rata dilakukan oleh para atlet. Ada yang mengambil ke bagian cuma cara atas dan juga cuma cara bagian bawahnya. Dan Gatani mengambil inisiasi bergerak dengan menggunakan bagian ditabrakan sudah masuk ke arah bagian compound yang diisi juga oleh Frankie. Mungkinkah Frankie bisa memberikan beberapa happy birthday ataupun suppressing attack yang untuk bisa menambah lagi pundi-pundi poin eliminasi untuk seorang Frankie. Ya, bermain santuy aja, nggak usah buru-buru dan Frankie sepertinya melewatkan sebuah momentum karena permainan dari Gatani. Entah kenapa untuk di game kedua ini dia lagi menggelegar banget, Win. Iya, iya betul. Dan ini udah benar-benar luar biasa banget. Dan lagi-lagi Thailand juga masuk ke dalam jajaran atas. Masih ada 7 atlet lagi yang tersisa. Gatani masih berusaha untuk mempredik lagi granat di tangan kanan akan coba dikokang. Mungkin akan coba menciderai player dari Filipina H2R yang ternyata ditargetkan juga posisinya oleh Gatani. Ya, setengahnya udah bisa touchdown sedikit mendekat menuju ke arah zona, tapi entah kenapa apes banget pergerakan dari seorang H2R. Granat dilemparkan, timing netsnya tepat, akan segera meletup dan H2R pulang ke arah lobby. Sebuah timing nets yang begitu bagus dari seorang Gatani. Ini insting dia kalau kata Reski, lagi menyala ini Windy. Iya, iya betul. Dan sama halnya dengan senjata dari Bir Eleven yang semakin menyala lagi dengan ada peluru yang dilontarkan juga untuk bisa masuk ke dalam armor dari tim Kamboja dan Frankie. Granat Zero harusnya bisa terkenal cicilan damage ke dalam, dan itu dia Thomas sudah perjalanan dari tim Kamboja untuk seorang Zero, dan ini posisinya 2 untuk Thailand dan juga 2 untuk Vietnam. Ya, betul banget. Ini menjadi Thailand versus Vietnam. Sama-sama tersisa 2 wakil untuk 2 negara yang tersisa. Kali ini Gatani sudah mulai terspot. Akankah ditembak oleh seorang Bir Eleven? Namun ternyata angle-nya tertutup. Dan Bir mencari arah lain untuk bergerak berotasi. Sudah sangat terspot. Mid lane memberikan tembakan tapi touchdown terlebih dahulu dilakukan oleh seorang Gatani. Yes, betul. Mid lane tadi juga nggak mau terlalu overpick. Mungkin akan takut untuk bisa dirinya di pick off oleh atlet yang tersisa. Dan sekarang lagi berusaha untuk melakukan heal up terlebih dahulu sebelum nantinya akan kontes kembali, karena dia mungkin udah mulai bisa membaca titik-titik mana saja yang ditempatin oleh atlet-atlet yang masih tersisa. Ya betul, masih ada di area mereka dan ini terbagi dengan cukup adil. Ini seakan-akan kayak mid lane bakal di versusin sama Bir Eleven, sementara Gatani akan menghadapi Frankie di bagian lain. Ini 1v1 situation untuk 2 negara yang tersisa di menit ke-27 ini, Win. Ya, saya betul. Kayaknya dan Frankie juga sudah menunggu waktu yang tepat untuk menyeberang jalan dan Gatani melepas angle-nya. Sudah saling berhadapan-hadapan Bir Eleven dan juga Gatani, sepertinya cinta mereka akan bertemu, tapi nggak ada tembakan menuju ke arah Bir Eleven karena pergerakan juga terlalu cepat tadi. Sementara Gatani sudah mulai memasak granat, akan dilemparkan ke depan sana dan Bir Eleven di happy birthday. Mid lane berhasil mendapatkan 1 lemparan granat, tidak menghalangi langkah dari seorang mid lane. Kembali mendekat juga ke arah seorang Gatani. Akankah kali ini dimenangkan oleh seorang mid lane dengan wow, S12-nya dong, dan bakal dilemparkan sebuah lompatan ke bagian atas, namun masih bisa digocek, berpindah ke tempat lain, malah dia yang buta, dia yang lempar, dia yang buta, nggak berani naik ke bagian atas dan masih bersabar. Gatani timingnya sih benar-benar bagus banget, tapi ada S12K yang siap ada di tangan seorang mid lane. Reload ke bagian bawah, masih menunggu momentumnya dan nggak jadi naik, Win, nggak jadi naik dia ke atas. Yes, betul. Masih bermain kucing-kucingan, sementara waktu di bagian belakang Frankie menjadi pendengar yang cukup baik. Akan coba menjadi third party Israel. Gatani akan coba digrecokin dan belum keluar. Harusnya Frankie mendapatkan momen dan akhirnya Gatani dipulangkan dan top 2 untuk kedua atlet dari Vietnam. Ini dia. Perang satu negara terjadi antara mid lane ataupun Frankie. Tapi terlepas dari hal itu, ini benar-benar menguntungkan tentunya untuk Vietnam, karena siapapun yang mendapatkan WWCD, mereka akan membawa 20 poin placement tentunya dengan total elimination sudah mereka kumpulkan dan hanya terpaut 1 elimination saja antara mid lane dan juga seorang Frankie. Yes, betul. Dan sekarang mereka juga masih berusaha untuk bermain dengan temponya masih
McLaren yang menerima sedikit damage yang diberikan oleh seorang Frankie. Masih beradu tembakan dan dengan M4-nya memberanikan diri untuk sedikit memberikan pick yang lebih dalam lagi ke arah Frankie. Namun, sepertinya masih belum bisa mendapatkan sebuah momen untuk menyelesaikan game yang kedua ini, Windy. Yes, betul. Dan pick demi pick terus dilayangkan. Peluru juga Wow, ditembakkan HP. dan bahkan McLaren udah mulai membuat low HP satu player, dan itu udah jumping sudah dilakukan dan Ayo. masih berusaha untuk bermain di area bagian broken wall, dan ini udah 1v1 yang akan segera terjadi, dan McLaren bermain dengan timingnya dan saling melukai satu DPS. sama lain, dan McLaren lagi-lagi wow, DPS-nya digagalkan. Wow, dan Bukan akhirnya DPS. Frankie lah. S12 kah? Ya, S12K dan Frankie yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner dengan 4 elimination. 24 total poin dikumpulkan oleh Frankie di game yang kedua ini. Wah, emang